Setelah burung yang di sarang yang sakit itu makan, burung yang satunya terbang lagi. Beberapa waktu kemudian datang lagi membawa makanan, dimakan lagi sama burung yang sakit. Lalu Sabit berkata, apa yang kamu peroleh dari itu? Saya akhirnya yakin, sesakit apapun kita, selemah apapun kita, pasti ada rezeki yang datang yang sudah diatur sama Allah. Saya nggak ragu, makanya saya tidak lagi mengkhawatirkan lagi rezeki, walaupun saya cuma tiduran. Maka saat itu dijawab oleh Sabit Al-Bunani, kenapa kamu merendahkan dirimu, menyamakan dirimu dengan burung yang sakit yang patah sayapnya? Kenapa kamu tidak menyerupakan dirimu dengan burung yang sehat yang membawa cacing kepada burung yang sakit? Orang mukmin itu nggak layak untuk menyamakan dirinya sebagai burung yang sakit lalu menjadi beban bagi burung yang lainnya. Orang mukmin itu harusnya berpikir bagaimana dia menjadi burung yang menjadi pemecah masalah dan pemberi solusi untuk yang lainnya. Maka saat itu muridnya lalu berkata, hikmah yang didapatkan guruku jauh lebih baik daripada hikmah yang saya peroleh. Itu. Jadi akhirnya pada pertemuan singkat ini saya cuma ingin untuk memberikan kembali sebuah narasi bagi kami dan bagi kita semuanya. Masalah kita berdagang dan berbisnis itu, ini bukan masalah kita butuh, bukan masalah kita merupakan orang yang di bawah kehidupan tidak layak, bukan. Tapi ini masalahnya adalah sebuah lifestyle-nya kehidupan orang yang beriman yang ingin mendapatkan ridhonya Allah, dan lifestyle-nya kehidupan orang yang beriman untuk memperbesar persentase dia itu mendapatkan surganya Allah. Karena kalau kita tidak bergelut di dalam bisnis, kita tidak akan pernah mendapatkan itu semuanya. Dan ini merupakan salah satu bentuk perjuangan kita. Karena sesungguhnya perjuangan seorang mukmin itu bukan hanya di ranah panggung, di ranah mimbar, tapi ketika kita mendapati di market hari ini dipenuhi dengan berbagai macam makanan, minuman yang tidak kita pernah tahu bagaimana halal dan haramnya, tidak kita tahu kebaikan dan keburukannya itu kayak apa, maka ini yang pula yang menjadikan kita harus mengambil peran bahwasanya kita ini bisa memberikan satu kebaikan kepada umat, supaya umat itu mendapatkan minuman yang tidak hanya memberi rasa dan cita rasa untuk mereka, tapi juga mendapatkan kebaikan itu. Karena berada pada track untuk memberikan produk kebaikan itu merupakan bagian dari sebuah ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Kita kan hari ini, maaf ya, kita hidup pada zaman fitnah. Salah satu cirinya zaman fitnah itu apa? Himmatuhum butunuhum wa syahwatuhum butunuhum. Himmahnya orang kalau sudah berada di akhir zaman itu apa? Keinginannya itu keinginan perut. Yang akhirnya ketika keinginan perut itu orang tidak lagi memperdulikan halal dan haram. Belum lagi mereka memperdulikan bagaimana barang itu baik atau tidak baik. Dan ketika kita mendapati kondisinya semakin berlarut-larut, maka harus ada pelita yang harus dihidupkan dari orang-orang yang memberikan produk kebaikan, dan kita harus betul-betul memberikan inovasi yang terbaik. Kita harus memberikan inovasi yang terbaik supaya inovasi kita ketika memberikan produk yang terbaik, karena berangkat dari keyakinan yang tadi kita telah bangun, supaya orang yang menyampaikan sebuah kebaikan itu tidak kalah dengan mereka yang menyampaikan dengan sebuah keburukan. Maaf ya, Holy Wings jualan khamr tapi pede, padahal dia tahu dia menjual produk haram di tengah masyarakat muslim. Bahkan salah satu inovasinya itu apa? Dia menggelar pertandingan tinju. Beberapa artis direkrut untuk menjadi pertunjukan untuk memerankan tinju itu, supaya memberikan sebuah pandangan bahwasanya khamr dan kekuatan itu jadi satu. Kalau ternyata minuman saja khamr yang sudah kita tahu, ternyata inovasi yang mereka berikan segitunya, dan mereka pede ketika mereka itu menyampaikan produk itu, dan produk itu sudah tidak masuk akal, satu gelas bisa ratusan ribu, yang jelas tidak membawa kesehatan. Tidak usah kita bicara tentang hukumnya, secara kesehatan semua agama meyakini bahwasanya khamr itu membawa pengaruh keburukan untuk mereka. Itu saja mereka yakin, mereka pede, inovasi, kreasi mereka lakukan, dan mereka betul-betul memberikan yang terbaik ketika mereka sedang menawarkan produk yang buruk.
Loh, bukannya seseorang mukmin ketika mereka yakin, kenapa mereka berdagang dan berbisnis setelah kita tahu narasinya kayak apa? Lalu apakah kita ridho? Ternyata kita inovasinya kalah dengan mereka yang sedang menawarkan keburukan. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan untuk kita. Saya tuh selalu ngomong sama tim. Alhamdulillah di Syamila ini merupakan salah satu tim yang dengan izin Allah, tim kreatifnya luar biasa membuat satu program yang dinamakan Syamila Series. Jumlah membernya sudah 35.000 sampai hari ini dengan tingkat HTM yang mereka bayarkan. Salah satu yang selalu saya sampaikan itu mengatakan kepada mereka, orang bermaksiat itu membuat tayangan haram itu mereka melakukannya secara maksimal. Mereka ambil itu foto model yang paling viral siapa, diambil itu lampunya, lightingnya yang paling mahal, kameranya yang paling mahal, sewa studionya yang paling mahal, hanya untuk menawarkan maaf paha dan betis seorang perempuan. Lalu saya menyampaikan, kalau orang yang bermaksiat saja mereka semangat dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, bukankah orang yang menyampaikan kalimat Allah adalah orang yang harusnya jauh lebih bersemangat? Karena akhir dari apa yang kita peroleh jauh lebih baik daripada apa yang mereka dapatkan. Dan itu sebenarnya sama. Maaf ya, saya tuh baru tahu Coca-Cola. Kan kita tahu Coca-Cola, Fanta, gulanya itu seberapa? Botolnya segini, gulanya seberapa? Separuhnya. Dan itu ternyata diselingi sama anak-anak kita. Belum lagi ketika minuman itu sudah mulai tidak populer, mereka mengganti varian. Tapi sebenarnya sama, produknya itu sama, pabriknya sama. Di mana tingkat minuman ada pengawetnya, di situ gulanya luar biasa banyak, hanya menciptakan adiktif kepada peminumnya, tidak memberikan kebaikan apa-apa, dan mereka melakukan apa saja supaya itu laku, tanpa mereka mempertimbangkan kebaikan apa yang diperoleh oleh customer. Lalu kita di dalam kehidupan berbisnis, kita ini mendapatkan dua ceruk sekaligus. Pertama, kita berbisnis mendapatkan karunia. Di satu sisi kita ini sedang menjadi PR-nya sunnahnya Nabi untuk menyampaikan tentang masalah habat itu sauda, yang dia itu sejatinya obat dari segala macam obat. Dan harusnya ini yang menjadikan kita itu betul-betul sembari menata kembali apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita harus kerjakan. Makanya ketika saya masuk di HSP ini, saya tuh selalu pingin banget untuk membantu, walaupun terkadang pengalaman minim saya menjadikan saya tuh tidak tahu bagaimana mengatur strategi dan inovasi, tapi memilikinya itu sangat memiliki. Karena apa? Karena sekali lagi saya niatkan bukan mencari keuntungan di sini, tapi yang saya niatkan adalah ini menjadi sebuah persentase saya menjadi pedagang yang jujur yang dijanjikan Nabi sebagaimana derajatnya para Nabi. Di sisi yang lainnya ini usaha saya yang akan menjadi bukti di hadapan Allah ketika banyak orang mereka tidak pernah malu untuk menawarkan produk-produk yang tidak menjanjikan kebaikan. Mereka pede, mereka bangga, omsetnya sampai miliaran dan mereka bangga dengan omset miliaran itu. Lalu kenapa kita tidak mengambil untuk menyalakan lilin di tengah gelapnya keburukan yang dirasakan oleh customer dan pasar yang mereka itu selalu dininabubukan dengan atas nama cita rasa di lidah. Nah, ini yang menjadikan kita harus paham, supaya kita tidak melihat habat string hanya sebatas ini HPP-nya 60.000, jualnya 100.000. Itu terlalu sederhana kalau hanya kita berpikir itu. Tapi inilah yang menjadikan akhirnya saya tuh pingin banget. Dulu saya ketika pertama kali ngobrol dengan Pak Faisal tuh saya ingat, apa goalsnya antum? Saya pingin setiap habat string itu ada di setiap rumah, Ustaz. Dan kita bisa bayangkan kalau niat kita setting defaultnya sudah kita benerin. Saya ketika menawarkan produk ini ingin memberikan satu, supaya saya menjadi tajir yang sedih. Dua, supaya saya menawarkan sunnah Rasulullah dan orang paham tentang sunnah Rasulullah. Tiga, supaya kebaikan dirasakan oleh customer. Empat, supaya keuntungan yang saya dapatkan bisa berbagi dan saya tidak menjadi beban bagi orang lain. Sebanyak kita menanam niat, sebanyak itu pula kita akan panen di hadapan Allah.
Makanya Masya Allah saya senang kalau ada kayak gini tuh. Saya pengen nanti bisa banyak hal kita saling memberi masukan, ide, memberi inovasi. Terus terang saya ini masih minim di dunia marketing bagaimana meng-up satu produk supaya dapat diterima oleh customer. Tapi selama saya bisa untuk berjibaku dan selama itu tidak mengganggu marwah dakwah yang sedang saya usung, saya insya Allah maksimal ingin memberikan yang terbaik. Bukan karena profitnya, bukan karena untungnya, tapi karena pemaparan tadi yang menjadi sebuah landasan kami kenapa berada di ASB bersama dengan ibu-ibu dan bapak yang ada di sini. Sekali lagi, berkah yang kita inginkan bukan profit dan nominalnya, tapi yang pertama adalah kita bayangkan kalau satu orang minum saset, lalu karena dia tahu di situ ada habatus saudanya, lalu dia minum bismillah karena dia tahu itu sunnahnya Rasulullah. Berapa tenggorokan yang nanti bersaksi di hadapan Allah. Saya pernah minum habat string, yang mana di dalamnya itu ada habatus sauda, di mana itu ikhtiar saya untuk mendatangkan kebaikan. Kita mendapatkan buah ceruk, di situ kita mendapatkan karunia, di situ kita menjadi bagian dari untuk mensyiarkan sunnahnya Rasulullah SAW. Saya selama perjalanan membersamai di sini, saya belum pernah, saya setidaknya apakah mereka sungkan sama saya juga nggak tahu ya. Tapi saya belum pernah ada yang ngomong, wah ini nggak enak Ustaz. Saya belum pernah mencoba. Mungkin ada yang mau ngomong kayak gitu tapi nggak enak karena saya Ustaz. Tapi selama ini belum pernah. Saya tuh kadang-kadang kalau menceritakan tentang profit itu, saya dulu pernah nih, udah puluhan tahun yang lalu, saya pernah jualan kurma, untungnya besar. Udah 10 tahun yang lalu. Ketika saya cerita sama teman-teman, saya kemarin jualan kurma untungnya sampai besar, sampai 10 juta dalam satu kali momen menjelang Ramadan. Lalu ada jamaah saya ngomong, Ustaz, bukan karena antum laku, tapi orang nggak enak nolak tawaran kurma antum. Saya sih insya Allah gak gitu, tapi insya Allah habasri itu ketika banyak umat yang mereka mengatakan enak, itu berarti betul-betul jujur. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya memahamkan ini. Saya ingin sharing ini supaya kita memiliki satu pandangan yang sama. Pandangan kita itu, kita berbisnis bukan karena kita fakir, bukan karena kita butuh, bukan karena kita ini dalam kondisi kekurangan, bukan. Karena kita ingin mendapatkan pujian Allah yang ada pada surat An-Nur. Kita ingin mendapatkan janji dari Nabi bahwasanya kalau kamu menjadi pedagang dan jujur, maka sesungguhnya kamu akan disamakan dengan derajatnya para nabi dan para syuhada, dan supaya kita tidak menjadi beban. Terutama ketika bapak dan ibu sudah punya kecukupan, lebih enak lagi. Berarti betul-betul kita ingin memberikan yang terbaik. Semoga berbekal dengan satu keyakinan yang sama, kita memiliki sebuah semangat yang sama. Di sini ada banyak produk, ada habat string, habat string, ginger, ada la cafe, ada habat string, ada habat string light. Semoga ini akan terus memberikan sebuah kebaikan. Moga-moga nanti kalau ada family gathering, jumlah kita semakin banyak, semakin banyak. Sekali lagi ya, ingat ya, Abdurrahman bin Auf pernah jualan 1000 onta, tapi tidak mendapatkan untung dari ontanya, tapi dari tali setiap onta yang dia jual itu, hanya talinya saja. Tapi namanya Abdurrahman bin Auf langsung melambung tinggi. Karena apa? Kalau beli onta yang bagus, murah sama Abdurrahman bin Auf. Itulah salah satu strategi yang luar biasa. Bukan arti kecilnya, tapi pandai mengambil celahnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau saya bicara terus takutnya sampai jam 3. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Ini nasihat yang sangat luar biasa nih. Jadi makin motivasi. Kayak denger aja. Dengerin Ustaz, Masya Allah. Ini buat saya juga pedagang dan penikmat habat juga. Karena memang sini permasalahan yang sama juga ya. Setelah pandemi memang agak berkurang. Tapi dengan munculnya varian-varian baru ini insya Allah meningkatkan penjualan teman-teman juga di sini sahabat.
Nah itu aja, afwan banget kita nggak ada Q&A Ustaz. Jadi mungkin Ustaz bisa nanti Q&A-nya pas lagi makan bareng. Nanti boleh juga ngobrol. Nanti saya informasikan kalau wudhu sebelah kiri situ akhwat dan ikhwannya sebelah